Pemirsa, terkait dengan campur tangan pemerintah dalam penentuan capres di pemilu 2024 ini, data dan fakta yang akan dipaparkan oleh rekan saya Febrian Ahmad. Febrian, silakan dengan data yang Anda miliki. Ya, terima kasih Reno. Pemirsa, 2024 pemilu sudah semakin dekat. Tiap parpol juga sudah semakin bersiap menghadapi kontestasi politik khususnya dalam Pilpres nanti. Ada parpol yang sudah mendeklarasikan calon presiden. Ada juga parpol yang masih rajin berkomunikasi dengan parpol lainnya. Tentunya momen penentuan capres ini menjadi hak bagi tiap parpol yang berada dalam parlemen. Tapi apa jadinya kalau momen pilih-pilih capres ini justru ada cawe-cawe istana di dalamnya? Benarkah demikian? Kita akan bahas selengkapnya. Pemirsa, awal mulanya mengapa ada istilah cawe-cawe ini, yakni pada tanggal 2 Mei 2023. Saat itu Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Mereka adalah ketum dari parpol PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB dan juga P3. Undangan terhadap ke-6 ketua umum parpol ini juga momennya tiba-tiba pas sekali pada sesaat setelah PDIP mengumumkan bakal calon presiden yang diusung, yakni adalah Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024 nanti. Tapi kalau kita simak pertemuannya yang dilakukan ini, seluruh ketua umum parpol yang diundang merupakan ketua umum parpol yang berada di dalam pemerintahan dan juga kabinet Jokowi. Ada satu yang kurang, yakni adalah Partai Nasdem. Mengapa demikian? Nah, untuk Partai Nasdem tidak ada. Ternyata Presiden Jokowi ini akhirnya menjawab pertanyaan tersebut di tanggal 4 Mei 2023 saat Presiden sedang meninjau Sarinah di Jakarta. Di sana Presiden mengungkapkan bahwa absennya Partai Nasdem dalam undangannya di istana karena Nasdem disebut oleh Presiden Jokowi sudah memiliki koalisi sendiri. Seperti apa selengkapnya kita akan simak cuplikannya berikut ini. Kenapa Pak alasannya? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pembahasan kalau Wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Nah, itu dia pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan tidak mengundang Partai Nasdem karena Partai Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Apakah benar demikian? Hanya Partai Nasdem saja yang sudah berkoalisi dengan partai lain. Padahal faktanya ada beberapa partai di pemerintahan di lingkup Presiden Joko Widodo juga sudah punya koalisi. Bahkan ada juga yang sudah mendeklarasikan calon presiden. Kita lihat rinciannya siapa saja pemirsa dalam grafis berikut ini di belakang saya di paling kiri Anda. Ini kita lihat ini merupakan 7 parpol yang ada di dalam pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo. Saat ini ada PDIP, ada Nasdem, Golkar, Gerindra, P3, PAN dan juga PKB. Seluruh partai ini ternyata sudah membentuk koalisi untuk Pilpres 2024 nanti. Dan rinciannya adalah yang pertama kita mulai dari yang kotak warna merah ini, di mana di sini ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di dalamnya ada Gerindra dan juga PKB yang bahkan sudah juga mengusung capresnya, yakni Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Sudah ada koalisi, sudah ada capresnya. Kemudian yang kedua ini adalah Partai Nasdem seperti yang kita sudah ketahui membentuk koalisi perubahan bersama dengan Demokrat dan juga PKS dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Dan di yang terakhir dia adalah kotak yang berwarna kuning ada Koalisi Indonesia Bersatu. Di dalamnya dengan anggota ada Golkar, PAN dan juga P3. Meskipun sebenarnya di koalisi yang ini belum ada presiden yang secara resmi diusung. Tapi untuk P3 ini sudah mendukung Ganjar untuk dapat menjadi capres di 2024. Ada juga Partai Golkar yang kerap menyebut nama Airlangga Hartarto yang akan menjadi calon presiden meskipun belum ada deklarasi resmi dari koalisi yang ini. Tapi secara kebetulan atau tidak, semua nama yang ada di lingkup kotak yang berwarna kuning ini atau di Koalisi Indonesia Bersatu ini. Mereka nama-namanya itu ada di lingkup Presiden Joko Widodo semua. Lalu kemudian apakah alasan Nasdem atau Partai Nasdem tidak diundang karena sudah berkoalisi? Ini masih relevan karena faktanya ada koalisi juga yang sudah dibentuk sampai dengan saat ini bahkan capresnya juga sudah ada atau sudah dideklarasikan. Bukan hanya dari Partai Nasdem saja. Dan tentunya isyarat
campur tangan ini tentunya menanggapi beberapa hal yang ada di istana. Termasuk juga reaksinya pun datang bermunculan bukan hanya dari pejabat politik saja, tapi juga ada beberapa hal yang memberikan reaksi tersebut. Kita akan lihat siapa saja yang bereaksi. Ini yang pertama ada dari Ketua Bapilu dari Partai Nasdem yang mengatakan bahwa istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahan dari presiden, meskipun ada beberapa di antaranya yang masuk dalam kabinet sebagai menteri, tapi undangan resminya adalah sebagai daripada ketua umum partai politik. Apakah relevan jika diundang untuk berbicara soal capres di istana? Itu dia pertanyaannya. Kemudian juga masih ada pertanyaan ataupun pernyataan dari Indonesia Corruption Watch, di mana ini adalah Kurnia Ramadhan mengatakan masyarakat ini bisa bias dalam melihat posisi Presiden Jokowi yang tentunya ini sebagai presiden atau kader partai politik. Dipertanyakan ya, apakah Presiden Jokowi ini pada saat mengundang posisinya adalah sebagai seorang presiden atau kader partai politik? Kalau sebagai presiden, mengapa mengundang parpol membicarakan capres di dalam istana? Apakah itu relevan? Nah, menanggapi sikap istana dan juga Presiden Jokowi yang seolah ikut campur dalam pencapresan untuk pemilu 2024, calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, ini dalam pidato politiknya di agenda Anies Amanat Indonesia dengan tegas mengungkapkan bahwa negara itu netral. Kalau negara intervensi, maka ini bisa melecehkan rakyat Indonesia. Kita simak pernyataan selengkapnya dari calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan berikut ini. Mengajukan diri, kami mengajukan dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Nah, itulah dia pernyataan dari bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan. Artinya pemirsa, dalam kontestasi Pilpres 2024, biarlah rakyat yang menentukan. Biarlah rakyat juga yang menilai dan jangan sampai ada intervensi dari dalam pemerintahan. Apalagi kalau intervensi itu datang dari lingkup istana.